Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Nahrawi selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Rusmana serta para guru Sekolah Menengah Kejuruan Pustek Serpong, teman-teman mahasiswa ya yang saya kenal namanya Bapak, ada Pak Posma, ada Pak Fran, ada Febri dan dua kelas ya, teman-teman semua serta adik-adik semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 14 ya, hari Selasa tahun 2024 kita memulai mengadakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat, di mana teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang bermaksud mengadakan pengabdian share keilmuan di hadapan teman-teman adik-adik semua dalam kelas ini. Saya mewakili dari kampus Universitas Pamulang Fakultas Hukum memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya, memberikan penghargaan, mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah SMA Kejuruan. Beri aplaus dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Boleh ya saya cerita sebentar ya. Di pra Sokrates, sofistik atau sofisme ya, setelah Helenisme, di situ ada model sekolah yang terukur, sistem pendidikan yang berbayar, yang profesional, gitulah, kayak model zaman sekarang seperti itu. Saya bukan cerita model sekolah ala di aliran filsafat sofisme atau sofistik. Yang mau saya sampaikan ke teman-teman cerita menarik dalam ada kaitannya saya tarik nanti dalam PKM ini adalah ada dialog antara seorang murid dengan seorang gurunya, yaitu seorang filosof. Waktu itu pelopor aliran sofisme sofistik adalah Protagoras, bukan Pitagoras ya. Kalau teman-teman mahasiswa kenal Pitagoras, dia pakar pelopor bilangan kan. Ini Protagoras ya, anaknya Sokrates, termasuk disekolahkan di Protagoras. Dia senior dari Sokrates, guru dari Aristo dan Plato. Nah, saya bukan cerita ke situ. Yang saya mau cerita ada kegalauan dari murid. Dia bilang begini, wahai guruku, setiap kali saya mendengar penjelasan guru, saya mengerti, memahami. Tapi begitu saya keluar kelas dan guru pergi, saya mulai bingung. Saya tidak mengingatnya kembali pelajaran itu. Saya saat membaca, saya mengingatnya. Saat membaca, saya mengetahui apa yang saya baca. Ketika buku ditutup, saya jadi nggak paham. Sepertinya wahai guruku, saya tidak cocok menjadi seorang akademisi, menjadi seorang filosof seperti guru. Sepertinya saya tidak cocok. Mendingan saya jadi pedagang, jadi pengusaha saja. Begitu kegalauan dari si murid. Menariknya dari si guru ini, dia tidak menjawab, tapi langsung memerintahkan kepada muridnya, ambil 2 ember. Ambil 2 ember. Waktu itu musim dingin, musim salju. 2 ember. Yang 1 ember itu kamu diamkan, yang 1 embernya lagi kamu gerak-gerakkan. Kemudian si guru mendatanginya dan mempertanyakan bagaimana dengan hasil, dengan kondisi kedua air yang ada dalam ember itu. Si murid menjelaskan, yang diem tadi beku menjadi es, sedangkan yang digerak-gerakkan itu tetap cair. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini? Bahwa akal itu harus sering digunakan. Kita berpikir harus selalu di otak kita harus selalu dilatih untuk berpikir. Kalau jarang digunakan atau tidak digunakan, yang terjadi beku, selalu lelet gitu, selalu lambat. Jadi kondisi seperti apapun teman-teman, ya terus saja belajar. Pada saatnya nanti akan ada buah yang akan diraih. Dalam konteks PKM yang sekarang sedang kita lakukan, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa PKM ini adalah realisasi bentuk dari rasa syukur. Syukur itu tidak hanya mengucapkan terima kasih, saya terima kasih, tapi menerima
mengembangkan dan menerima, merawat dan mengembangkan. Ini adalah bentuk rasa syukur dari teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah di kelas, hasil bacaan yang ingin sharing. Jadi rasa syukur adalah konsekuensi dari rasa syukur, dampaknya termasuk membagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ini bagian tridharma. Sebetulnya lebih pada dosen dulu. PKM, pengabdian kepada masyarakat. Tridharma dosen itu selain mengajar, penelitian, ya ngabdi. Dikti terbaru tadi saya ngobrol sama Pak Posma, PKM itu apa Pak tadi? Program kreativitas mahasiswa. Saya cek, oh iya, program kreativitas mahasiswa. Tahun lalu belum ada PKM dilakukan oleh mahasiswa, baru sekarang ini, dan teman-teman pertama ini melakukan PKM. Jadi saya melihat bahwa ini sudah sebagai secara formal memang diperintahkan oleh undang-undang. Dikti memerintahkan bahwa bukan hanya dosen, sekarang pengembangannya kita tidak hanya duduk di bangku kelas mendengarkan, membaca, namun juga harus bergaul, harus menemukan gejala-gejala yang ditemukan di masyarakat sekitar. Dalam hal ini adalah sekolah. Yang terakhir, sebagaimana cerita di atas bahwa PKM, pengabdian kepada masyarakat, itu untuk mengasah nalar kritis agar ilmu yang didapat itu tidak beku, tapi bisa mencair, bisa dikembangkan, bisa melahirkan hipotesa-hipotesa berikutnya, bisa melahirkan sebuah antitesis ya terhadap tesa-tesa, postulat-postulat, gejala-gejala yang ada di tengah masyarakat. Dalam hal ini adalah memungkinkan nanti apa yang dirasa, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, adik-adik semua nanti terhadap materi yang disampaikan, kiranya bisa terjadi dialog interaktif yang bisa memperkaya bukan hanya teman-teman adik-adik semua, tapi diharapkan juga mampu memberikan umpan balik kepada teman-teman mahasiswa untuk menggali, untuk belajar lebih dalam lagi. Itu harapan dari pengabdian kepada masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan, kepada staf guru, kepada sekolah SMA yang dalam hal ini kita bersinergi mengadakan PKM. Sukses, selamat atas terlaksananya PKM. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.